Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi serta ijazah Mas Wapres Gibran sepertinya mulai kelewatan dalam bertindak. Hari ini, mereka terpantau mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, diantaranya ada Rismon, Tifa, Sentana, Roy Suryo. Tapi ketika dia sampai di sana, malah promosi buku, teman-teman. Buku omon-omon mereka. Tahu kan judulnya apa? Jokowi's White Paper. Ya, 11-12 lah mungkin ya dengan Jokowi Undercover. Dan ketika mereka mau masuk ke dalam gedung kementerian, mereka malah dihadang oleh petugas keamanan. Sampai-sampai dia membuat sedikit kerusuhan. Nyanyilah, dorong-dorong lah, dan lain sebagainya. Ini kan tindakan konyol. Ini orang apa-apaan sih? Mau ngapain dia begitu? Heran saya, teman-teman. Dan kira-kira sudah berapa buku yang terjual dari mereka? Apakah sudah seseret itu anggaran untuk menyerang Pak Jokowi? Apakah bohirnya sudah stop membiayai mereka? Makanya dia sangat getol gitu menjual buku-bukunya, promosi lah dan segala macam, menawarkan sana sini. Aduh, luar biasa orang-orang ini ya. Selain itu, saya juga punya video di mana lagi-lagi Ibu Ina Lim, seorang ahli, seorang pakar, penasihat senior pendidikan antar negara, membungkam omon-omon dari Subhan Palal dan juga Roy Suryo CS yang selama ini menarasikan bahwa Mas Gibran tidak punya ijazah SMA, Mas Gibran hanya kursus, Mas Gibran hanya A, B, C, D, pokoknya dengan segala framing buruk lah. Ya tapi nggak masuk akal, teman-teman. Masa orang yang tidak sekolah SMA bisa lulus, bisa kuliah gitu? Kan nggak masuk akal. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Karena itu, ya kalian yang ingin membeli jangan pesimis, jangan ragu, ya masih banyak buku ready. Masih banyak. Ya, ada berapa puluh ribu lagi bu? Berarti nggak laku gitu ya kan? 2.000. Pokoknya ya. Ada satu bunker lah ya. Satu bunker. Setara bunkernya Jokowi pokoknya. Mulut kau mon. Ini nomor yang nggak ada di sini. Oke. Coba lihat di sini Simbangan TV, mana update, mana update, Simbangan TV dan lain-lain. Ya, oke. Kasian banget orang-orang ini ya, dimanapun dia berada gitu ya kan, promosi buku, minta orang beli. Ya kalau nggak ada mau beli jangan dipaksain dong. Emang siapa sih mau beli omon-omon begituan ya kan? 11-12 sama Jokowi Undercover, siapa yang mau beli? Lagian dia promosi di depan gedung Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Apa pula hubungannya ya kan orang ini? Aduh, makin gak jelas tingkah lakunya loh. Ini lagi nih gerombolan, aduh. Gerombolan emak-emak gak punya kerjaan ya kan? Dikira keren kali ya kayak gini ya. Kalau dilarang masuk, jangan maksa. Loh, ngapain lagi nih? Gosok-gosokin badan ke orang nih. Satu ini perempuan, satu ini. Lah? Nah, nempel-nempelin badan. Ngapain dia ini? Ngapain dia tuh, teman-teman? Hah? Ngapain dia? Loh. Untung security-nya sabar loh. Dia tak berpesona apa gitu. Nah, pintunya didorong-dorong. Aduh. Wih, ibu yang berkacamata ini selalu tampil loh. Dimanapun gerombolan ini berada, ibu ini selalu mendampingi dengan senang hati. Kayaknya ibu ini yang kemarin dimirip-miripin sama si Koji Nudin ya. Iya nggak sih?
Yang kemarin ketika Coach Nudin konferensi pers, ibu ini selalu setia menemani Coach Nudin. Waduh, siapa ibu ini teman-teman? Siapa ibu ini? Apa lagi orang-orang ini ya kan? Aduh, teman-teman yang nonton video ini coba kalian komen di bawah. Menurut kalian tindakan orang-orang ini tuh gimana sih menurut kalian? Saya tuh udah capek ngomentarin mereka loh. Saya udah capek melihat tingkah laku mereka loh. Aneh juga orang ini. Polda Metro juga, aduh, udahlah cepet-cepet lah gitu. Kasusnya Roy Suryo CS tuh, Rismon, Tifa, Rizal Fadila, Kurnia di Polda Metro. Ayolah diangkat. Ini makin meresahkan orang-orang ini loh. Aduh, nah kemarin infonya teman-teman ya. Jadi pasca aksi demonstrasi di akhir Agustus yang kericuhan itu ya kan, banyak yang ditangkepin, hampir ratusan kalau nggak salah yang ditangkepin. Nah makanya Polda Metro sedikit sibuk mengurusi hal itu. Ya kan Polda Metro terbatas juga penyidik-penyidiknya teman-teman. Makanya itu digenjot, dipercepat, biar kasus-kasus lain bisa dilanjutkan. Nah konon kabarnya kasus Pak Jokowi ini juga kemarin sempat terhambat karena hal itu. Jadi kita harus sabar. Tapi tenang saja, BAP ahli mengenai pencemar nama baik, apalagi Undang-Undang ITE yang menjerat Roy Suryo CS itu sedang finalisasi. Jadi harap bersabar untuk menunggu menaikkan status ke tersangka dari terlapor ini ya kan. Nah setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan Ibu Ina Lim mengenai pendidikan dan juga seperti apa sistem pendidikan di luar negeri yang berbeda dengan Indonesia teman-teman. Biar kita tidak mudah termakan framing dari Subhan Palal, dari Roy Suryo CS yang sok paling tahu mengenai pendidikan di dunia ini ya kan. Nah karena sistem pendidikan di setiap negara ini beda-beda. Kalau kita mau lintas pendidikannya, akhirnya masing-masing negara kan jadi kesulitan. Misalnya kita tahulah SMA di sini, SMA mana itu terkenal. Tapi bagi orang di Amerika kan nggak tahu ini SMA bagus apa jelek begitu ya. Jadi itu yang akhirnya tiap negara harus menyetarakan dulu. Nah, jadi kalau kita mau mengukur ini berapa tahun sih seseorang kuliah, kok SMA jadi sekian tahun, kok ini jadi sekian tahun, kita nggak bisa pakai kacamata pendidikan Indonesia yang kayaknya orang sekolah itu juga kulturnya lempeng-lempeng aja gitu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian lanjut kuliah 4 tahun. Nah, kemudian di Singapura sendiri itu boleh dibilang ya 2 tahun itu O level, itu kelas 9 10. Kemudian A-level kelas 11 12. Bukan, seperti tadi saya jelaskan UTS itu university. Tapi research milik UTS itu bukan university. Jadi boleh dibilang college ya, pathway untuk menuju UTS. Cuman nama college-nya kan beda-beda. Kebetulan kalau UTS itu mereka tetap dijadiin satu UTS InSearch. Maksudnya untuk branding kan. Kalau hanya nyebut InSearch mungkin orang nggak cepat hafal ini foundationnya mana. Tapi kalau sekalian ditambah UTS InSearch brandingnya, orang jadi ingat UTS gitu. Foundation itu setara SMA memang. Mungkin saya perlu koreksi bukan SMK ya. SMK itu program siap kerja. Sedangkan ini memang SMA. Cuman kenapa mata pelajarannya sedikit? Memang SMA di Australia mata pelajarannya sedikit, sudah fokus. Kalau mau engineering ya memang ambil matematika lanjut sama fisika misalnya. Kalau mau ke science ya dia ngambilnya kimia, biologi, sama mungkin ada beberapa mata pelajaran wajibnya mereka, mungkin communication dan lain-lain. Jadi bukan berarti itu SMK atau program siap kerja, bukan. Di kementerian kita ini terlalu berpatokan pada nomenklatur. Jadi harus masuk di nomenklatur yang kita sudah ada. Sehingga kalau dari luar negeri itu, misalnya di luar negeri nggak pakai nomenklatur gitu ya. Sehingga kalau disetarakan di kita, kayak dipaksakan harus masuk di nomenklatur yang mana. Nah, kadang-kadang itu yang susah. Makanya kalau sampai dia foundationnya memilih mata pelajarannya untuk katakanlah S1-nya bisnis, berarti dia kan milih mata pelajarannya sudah katakanlah di sini IPS dong gitu loh. Jadi padahal IPS bukan SMK juga ya, cuma peminatannya IPS karena pelajarannya dia mungkin bukan yang kimia biologi untuk
Science. Jangan karena ada kelalaian orang, kemudian makanan bergizi gratis ini diolah-olah lagi, dipersoalkan lagi. Seolah-olah ini tidak layak, seolah-olah ini tidak baik untuk anak-anak. Jangan. Ini program terbaik oleh Bapak Presiden. Ini harus disukseskan. Jangan karena kelalaian satu orang, makanan bergizi gratis ini menjadi masalah. Menjadi masalah seluruhnya. Saya minta kepada penegak hukum, coba cek, ya, coba selidiki. Jangan sampai ada sabotase di dalam penyaluran makanan bergizi gratis ini. Wah, ini Ini penting jangan nih. kita lihat sepele. Betul, Kan betul. dianggap sepele keracunan ini. Ini sudah ribuan anak yang keracunan. Ada apa ini? Ada apa? Saya sangat yakin di sini tidak hanya kelalaian, tapi di sini juga ada kemungkinan ada sabotase di dalam proses penyaluran makanan bergizi gratis ini. Bisa jadi orang tidak senang dengan program terbaik ini. Bisa saja ada lawan politik yang tidak senang dengan Bapak Prabowo. Perlu diselidiki oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian segera menyimpulkan ada masalah apa di sini, ada kejadian apa. Kalau ada kelalaian proses itu, biar tidak ada lagi yang lalai dalam proses penyaluran ini. Saya lihat sampai saat ini belum ada kesimpulan dari pihak kepolisian. Apa yang menyebabkan anak-anak menjadi keracunan? Betul, belum ada. Kemudian tidak ada proses hukum. Harus ada ini, harus dicek. Udah sampai habis nih. Waduh, apa ini Pak Pendek Menteri juga. ini? Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh jawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan, terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Waduh. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. Wah, keren banget Bapak ini ya. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Top, Bapak nggak katanya takut, top. saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan saya tertarik dengan ulasan dari salah satu senator kita, anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, karena kan namanya Laode gitu. Laode, Waode, biasanya itu identik dari daerah Sulawesi Tenggara. Dan mengenai MBG tadi katanya ada sabotase dan segala macam. Sebenarnya hal ini sudah pernah dibahas juga sama istri saya gitu. Tiba-tiba kemarin malam apa 2 hari lalu, istri saya tuh tiba-tiba nanya, MBG itu gimana sih? Kok bisa keracunan banyak banget? Terus aneh gitu, kok bisa bersamaan? Emang nggak dicek makanannya sebelum berangkat? Ini kayaknya sabotase deh. Nah, dia sempat ngomong sabotase. Dan anggota DPD tadi juga ngomong sabotase. Apakah memang ini sudah ada kecurigaan-kecurigaan masyarakat? Ya, karena seperti yang disebutkan tadi, takutnya ada lawan-lawan politik atau ada orang-orang tertentu yang tidak senang dengan program-program unggulan Pak Prabowo, mau mencederai program unggulan Pak Prabowo dengan ya menyabotase MBG ini. Karena kan ini program yang sangat unggulan tapi sedikit sensitif teman-teman, karena berkaitan dengan makanan. Ya, tapi anehnya sih ya, kok bisa gitu keracunan? Apakah karena makanannya yang kurang matang? Atau bahannya yang kurang baik, atau apa gitu. Ini yang belum terjawab juga nih, apanya. Tapi kemarin saya sempat dengar di salah satu dapur, saya lupa daerah mana gitu, katanya sih ada sausnya gitu yang kurang matang. Dan ini sempat saya diskusikan juga dengan istri, selaku orang yang pandai dan jago masak gitu ya kan. Dia membantah, nggak mungkin lah kalau cuma segitu, cuma sausnya itu yang kurang matang katanya, terus bisa keracunan massal begitu. Ya harus dicek dong apakah benar ini sausnya atau ada faktor lain. Nah, ini faktor lainnya nih yang sedikit mencurigakan teman-teman. Tapi menurut kalian gimana mengenai maraknya keracunan ini? Tapi yang harus dievaluasi adalah dapur-dapur ini teman-teman, harus diawasi ketat. Dan di dapur-dapur ini kan ada ahli gizi, ya harusnya dicek dulu dong sebelum didistribusikan. Minimal dicobain dulu dong sama orang-orang dapurnya sebelum diedarkan. Masa sih nggak dicobain sama mereka makanannya?
Nah ini jangan sampai ada orang atau oknum-oknum tertentu yang mau merusak program unggulan pemerintah. Jangan sampai teman-teman. Ini harus kita awasi secara ketat. Pemerintah juga harus mengevaluasi dapur-dapur yang bermasalah. Ini yang penting. Ini sudah 25 juta loh penerima manfaatnya. Jangan di-stop. Kan banyak tuh yang bilang di-stop. Aduh jangan. Harusnya dievaluasi kemudian disempurnakan. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah teman-teman. Dan tadi gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi, pemburu ijazah Mas Gibran, saya tuh udah capek juga melihat tingkah laku mereka ini. Entah apa itu dan sampai kapan mereka mau melakukan hal seperti ini. Mengubek-ubek ijazah orang, tapi anehnya yang diubek-ubek hanya ijazah keluarga Pak Jokowi. Ijazah lain nggak diubek-ubek mama mereka. Ada apa gitu? Apakah memang kecurigaan kita selama ini kalau mereka punya misi tertentu untuk menjatuhkan harkat martabat keluarga Pak Jokowi atau memutus keturunan-keturunan Pak Jokowi di dalam pemerintahan, di dalam dunia perpolitikan Indonesia? Tapi sayangnya semakin Pak Jokowi diserang dalam negeri, ya sepertinya derajat Pak Jokowi semakin diangkat oleh Yang Maha Kuasa, teman-teman. Terbukti dengan diangkatnya beliau sebagai salah satu dewan penasehat Bloomberg New Economy Dunia. Waduh, ini kan luar biasa. Entah seperti apa sikap dan perilaku Ray CS, Rocky Gerung, siapa lagi, Refli Harun, Selamat Ginting melihat informasi ini. Apakah dia akan kejang-kejang? Kan, ini seorang mantan presiden loh. Yang kalian sering maki-maki, yang sering kalian rendahkan, malah diangkat derajatnya dari luar negeri. Luar biasa teman-teman. Jarang loh. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.